Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu senang untuk bisa bersama, belajar, menggumuli kebenaran firman, bertumbuh di dalamnya, menggali, meneliti, sehingga sungguh-sungguh kita mampu berpikir komprehensif, melahirkan nilai-nilai ajaran Kristen yang unggulan. Dan ini selalu menjadi ciri khas dari dimensi iman Kristiani. Saudara, sebelum kita lanjut bagaimana memikirkan benar dan menjadi teladan sebagai orang percaya, kita berdoa. Kami memohon kepadamu, ya Tuhan, tolonglah supaya sungguh-sungguh dalam perenungan kami akan firman-Mu, kami diberi pencerahan, tiap saudara pun demikian di mana saja kami ada, sehingga hidup kami berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 15. 2 Tesalonika pasal 3 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jangan, ya perhatikan ini, memberi peringatan pada kamu. Jika ada seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tapi jangan anggaplah dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Menarik saudara, bagaimana benar menjadi teladan, menjadi penting. Bagaimana Paulus membicarakan sebetulnya tentang hidup, berdoa, dan bekerja. Bagaimana juga dia sebagai seorang hamba Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan dia berkelahi menjadi teladan, dan dia menuntut kepada tiap orang untuk memperhatikan bagaimana kemudian supaya sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu dikatakan, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan. Paulus sekalipun dia seorang rasul yang berhak dari kerasulannya untuk menikmati apa yang menjadi bagiannya, tetapi dia tidak pernah memanfaatkan diri untuk hal seperti itu. Dia selalu menjaga diri bagaimana menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena itu, dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan, tapi bagaimana menjadi model dalam pelayanan. Saudara, ini menjadi penting. Karena Paulus ingin mengingatkan, tujuan dalam pelayanannya bukanlah untuk angka-angka rupiah. Dia hidup dari rupiah, dia hidup dari makan, artinya kan pakai uang untuk beli, bukan? Tapi itu kan jadi tujuan utama, bukan karena itu dia menjadi seorang pelayan. Oleh karena apa? Karena dia juga mau mengatakan, ketika itu tidak selalu mengambil hakku misalnya, karena bagi Paulus pernah berkata kepada orang Korintus, bagiku upah adalah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Elegansi pemikiran yang mencengangkan. Bagi saya itu amat sangat mengagumkan, menginspirasi, punya keberanian yang luar biasa. Nah, pada waktu kita melihat bagian ini, dan kita mendengar apa yang dikatakan Paulus, bahwa supaya kami menjadi teladan, betapa pentingnya kita menjadi teladan di hidup kita, menjadi teladan di sekitar kita. Karena itu, jadilah orang yang benar. Bagaimana menjadi orang yang benar dan teladan? Pertama yang dikatakan tadi, perhatikanlah perbuatanmu. Artinya perilaku kita dari hari ke hari, supaya sungguh-sungguh perilaku kita itu menjadi perilaku yang memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya pikir ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana perilaku yang memuliakan Tuhan itu? Ya, oleh karena itu pikirkan tiap tindakan kita, supaya kita tidak menjadi salah dalam tindakan kita. Pikirkan tiap langkah-langkah yang kita ambil. Kita ini apa? Apa yang pantas yang kita kerjakan? Kan begitu bukan? Jangan sampai kemudian kita menjadi batu sandungan. Tidak semua boleh, ada yang tidak boleh. Oke, itu satu loh.
Tetapi yang kedua, Paulus juga berkata, tidak semua yang boleh itu juga berguna. Ada yang tidak. Boleh-boleh saja saya memakai pakaian mahal sebagai pendeta. Boleh-boleh saja saya memakai mobil mewah sebagai pendeta. Tetapi apakah kemudian itu berguna dalam keteladanan atau justru jadi batu sandungan? Patut dipikirkan. Itu maksudnya. Nah, bagaimana mempertimbangkan itu? Ini penting. Boleh-boleh saja saudara pakai pakaian yang bagus, luar biasa, semua serba mahal termasuk mobil, lalu mau berkunjung ke orang susah, nggak ada yang larang kok. Tetapi apakah kemudian itu menjadi berguna dan bernilai? Jadi penting untuk kita memikirkan bagaimana tiap kali kita ada, di mana kita ada, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita kenakan berguna apa tidak? Kalau tidak berguna, jangan. Karena itu akan menjadi tidak baik bagi diri kita. Tidak baik menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Oleh karena itulah, apa yang harus kita lakukan menjadi penting untuk kita pikirkan. Bagaimana menjadi berguna tadi. Supaya kita menjadi teladan. Tidak semua yang boleh itu berguna. Ini namanya tindakan etis. Orang Kristen itu high class sekali, elegan sekali. High class saya bilang bukan high class mestinya ya. High quality. Ya, berkualitas tinggi bagaimana menempatkan dirinya sehingga nilai-nilai yang ditampilkannya itu mengagumkan. Berbeda dengan orang pada umumnya. Karena itulah kekristenan yang menempel pada kita harusnya membuat kita bertimbang untuk apa yang kita lakukan. Sehingga tiap apa yang kita kerjakan berguna, bermanfaat tinggi. Memang ingat ya, tidak semua boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi tidak semua yang boleh itu berguna. Ada yang berguna, ada yang tidak. Nah, ini kelas 2 ini nih. Bukan sekedar boleh apa tidak boleh. Boleh tapi berguna apa tidak. Nah, dengan demikianlah kita bisa menjadi keteladanan. Paulus menunjukkan kelasnya. Paulus menunjukkan bagaimana semestinya. Dan kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini penting saudara-saudaraku. Ini menjadi pergumulan serius kita. Nah, karena itu apa yang dibicarakan oleh Paulus patut kita renungkan, patut kita pikirkan. Dan bagaimana pula dia mengatakan aspek yang kedua, supaya tiap orang itu bekerja. Nah, bekerja ini adalah tata tertib yang sangat luar biasa. Kalau saudara tidak mau bekerja, jangan diberi makan. Karena itu orang Kristen akan malu menjadi penganggur. Tapi ada orang tidak bisa bekerja, bukan karena dia tidak tertib hidupnya. Katakanlah dia cacat. Ya mau diapain? Tapi orang cacat pun seringkali mempermalukan kita. Kenapa? Orang buta menyanyi. Orang yang tangan kakinya tidak sempurna, melukis dengan mulutnya. Ada di sekitar kita. Olimpiade orang cacat, mencengangkan. Mereka berkarya, mereka berprestasi. Artinya, Tuhan sebetulnya memberi kemungkinan kepada orang yang mau berusaha dalam kehidupan. Karena bekerja adalah natur manusia kita. Tidak boleh, tidak ada. Pekerjaan kan relatif, besar kecil gaji relatif. Tapi kemauan bekerja, rezeki kan Tuhan akan berikan. Karena itu tidak ada alasan untuk berhenti. Kecuali memang tidak bisa lagi sama sekali. Dan mesti memikirkan apa yang bisa dilakoni, dikerjakan. Supaya mendatangkan nilai dalam kehidupan. Itu pun patut dipertimbangkan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beginilah seharusnya kita berkelahi dalam hidup kita, memainkan peran kita. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Pertama ingat tadi, bukan sekedar boleh tidak boleh. Boleh, tapi berguna apa tidak. Kedua, bekerja. Bukan sekedar cacat atau tidak cacat, masih ada peluang apa tidak. Maka bekerja adalah panggilan Kristiani. Tidak bekerja, itu tidak Kristiani. Soal besar kecil, penghasilan itu nomor kecil. Tidak menjadi penting saudara. Rezeki di tangan Tuhan. Tapi usaha adalah bagian kita. Melakukan karya adalah bagian kita. Sehingga ketika saudara bisa bekerja, bekerjalah. Cacat pak, nggak bisa kerja. Belajar dari yang lainnya. Peluang apa yang bisa diambil dari orang cacat? Mengerjakan apa yang bisa diambil dari orang cacat? Sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaannya yang sesuai dengan keadaan fisiknya. Ini penting sekali. Sejarah orang-orang besar, saudara, sejarah yang luar biasa. Saya akan mengambil satu orang Kristen bernama Fanny Crosby. Ia menciptakan 8.000 lagu. 6.000 cukup terkenal.
Saudara-saudara, tahukah saudara hidup Fanny Crosby? Ia buta sejak kanak-kanak karena seorang dokter yang malpraktek. Maka dari kanak-kanak yang masih dalam usia baby, Fanny sudah tidak melihat. Dia tidak pernah tahu dan tidak bisa ingat matahari seperti apa, bulan, alam, lingkungan. Ia buta. Tapi orang tua yang mendidiknya, dan Fanny tidak pernah berhenti. Ia terus dan terus dan terus dan terus dan terus berkarya. Lahirlah 8.000 lagu dari Fanny yang buta. 6.000 sangat terkenal. Ku berbahagia, yakin teguh. Itu nyanyiannya. Yesus abadi, kepunyaanku. Begitu strong, kuat sekali. Padahal orangnya buta. Lagu itu tidak sama sekali menceritakan siapa penciptanya, tidak melankolik. Begitu bergairah. Kaget kita kalau melihat ternyata penciptanya buta. Satu waktu saudara-saudara, Fanny diwawancara oleh seorang reporter dan bertanya, Fanny, jika Tuhan memberimu satu kali lagi hidup, apa yang akan kau minta dari Tuhan? Fanny berkata, aku tidak akan minta. Aku akan lahir kembali dan bisa melihat. No. Karena reporter pikir itu yang akan dimintanya. Aku akan meminta. Kalau aku lahir kembali, tetap buta. Tetap buta, tetapi. Nah, tetapinya ini menarik. Dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, buta tidak penting. Melihat tidak penting. Tapi penting dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan. Bekerja, berkarya. Nah, saudara-saudara, bangunkan semangat Kristen seperti ini dalam hidup kita. Jangan cengeng. Jangan hanya berkeluh kesah. Marah, jengkel, gak ada kerjaan, gak ada ini, gak ada itu. Omong kosong. Banyak pekerjaan. Dalam satu kali pertemuan, saudara, dengan para sarjana-sarjana, ya yang fresh graduate begitu. Lalu saya bicara seminar tentang kerja dan dunia kerja. Dan waktu kita lagi bicara, lalu saya katakan satu kalimat. Jalankan tugasmu, lakukan itu. Kalau kau mau bersaksi, bekerjalah. Lalu ada yang bilang, Pak, memang betul kita harus kerja. Tapi faktanya kerja nggak gampang loh, Pak. Cari kerja susah. Lalu saya memberi satu cerita pada dia. Saya bertemu dengan seorang mahasiswa yang berjuang untuk menambah juga uang untuk membiayai kuliahnya karena orang tuanya kurang mampu. Kirim uang tidak cukup. Dia sangat kreatif. Dia bikin clipping dari koran. Dia bagi ekonomi, soal pajak itu ya, soal hukum, soal teknik. Digunting, lalu dia copy, dia jual kepada orang-orang yang berkepentingan. Hukum kepada lawyer, ekonomi kepada konsultan dan seterusnya. Peraturan-peraturan dan seterusnya. Dari sana dia mendapat keuntungan, bisa menyelesaikan studinya. Di mana ada kemauan berpikir, di situ jalan keluar tersedia. Di mana ada orang mau mengerjakannya, maka peluang akan menjadi kenyataan. Nah, dia berhasil. Lalu saya bilang, siapa bilang di Jakarta susah cari kerja? Gampang. Kita di Jakarta mungut sampah nih. Mau plastik, mau apa. Jadi uang tuh. Nggak ada di Jakarta yang nggak bisa jadi uang. Jadi uang semua. Tetapi saya ingat kalimat dia, lalu dia bilang begini, Pak, kita kuliah jadi sarjana. Masa sih mungut sampah? Ya tidak mengapa, kalau kamu tidak mau. Tapi jangan bilang susah cari kerja. Itu intinya. Cari kerja gampang, cuma you gengsi ya lain cerita. Nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan bilang tidak bisa cari kerja sehingga tidak bisa berpenghasilan. Dengan memungut sampah minimum, engkau menghidupi dirimu, memakan makananmu yang kau cari dengan keringatmu. Tidak jadi beban. Tidak menjadi pengangguran yang tidak bertanggung jawab. Engkau menunjukkan kepada orang bagaimana seharusnya hidup ini. Bukan engkau akan menjadi teladan. Bukankah itu menyenangkan? Maka yang kau lakukan itu benar karena kau tidak mencuri. Kau bukan penjahat yang menipu. Yang menari di atas penderitaan orang lain. Mengambil keuntungan dari air mata orang lain. No. Inilah pentingnya saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita melakoni, bagaimana kita memainkan dalam kehidupan kita peran yang semestinya bertanggung jawab penuh.
Jangan cengeng. Bekerjalah. Garaplah. Uruslah. Sehingga sungguh-sungguh semua bisa jadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakonilah. Hidup ini indah. Jadi, tidak boleh tidak berkarya. Tidak boleh tidak bekerja. Harus. Sesuaikan dengan keadaan kita, peluang yang tersedia. Kalau kita mau kerja, mau usaha ya, masa Tuhan tidak tolong kita? Itu namanya berdoa dan bekerja. Itu sebab banyak sekali orang Kristen tidak bertanggung jawab hidupnya. Sudah tidak kerja, bergantung kiri kanan, bisa berkhotbah dan menghakimi dan ngomongin orang, jangan gini, sendiri tidak jadi kesaksian. Bagaimana itu saudaraku? Sangat memalukan. Karena itu juga pelayanan jangan jadi pelarian. Nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada job sana, job sini, lalu sudah. Mau jadi pendeta saja, jadi pengkhotbah saja. Menakutkan sekali. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan barang recehan. Saya pikir kita perlu memikirkan ini dengan serius. Supaya kita tidak jadi salah di hadapan Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalau kita menyaksikan apa yang dikatakan Paulus, betapa amat sangat pentingnya. Karena itu dikatakannya tiap orang biarlah dia makan dengan makanannya sendiri. Jangan membebani yang lainnya. Kalau anak-anak masih sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah dia sarjana. Puji Tuhan, dia dibesarkan orang tuanya. Tapi mulai belajarlah hidup dari kakimu sendiri. Hidup dari tanganmu sendiri. Jangan cengeng lagi. Belajarlah hidup memfasilitasi diri. Karena barang siapa yang berjuang dia punya pengalaman. Barang siapa yang berjuang dia punya modal yang besar. Untuk membangun kehidupan dan masa depan. Alangkah amat sangat indahnya. Itu kekristenan. Penting dalam kehidupan. Lakonilah di keseharian supaya kita sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa itu. Maukah engkau? Ini panggilan Kristen. Jadi orang yang benar dan jadi teladan, pertama dia selalu memperhatikan seluruh perilakunya, mengevaluasi, mencermati kalau ada yang salah. Tahu menempatkan dirinya, bukan sekedar mana boleh, tidak boleh. Itu tingkat bawahnya. Tingkat atas adalah boleh, tapi berguna apa tidak. Sekalipun boleh, kalau tidak berguna, jangan. Kalaupun aku berhak untuk memakai ini dan itu kalau jadi batu sandungan, jangan. Jangan bilang, saya nggak peduli orang lain, bodoh amat itu urusan mereka. Anda kurang elegan sebagai orang Kristen. Bukan itu yang diajarkan Alkitab. Maka saya suka ketika Paulus juga berkata, soal makanan. Kalau ada saudaraku dia tidak makan, apa yang ku makan? Aku tidak mau jadi batu sandungan. Karena itu aku akan mengalah. Sekalipun aku makan, aku tidak akan makan demi saudaraku yang tidak makan. Hebat tak? Dia boleh makan, boleh. Karena itu halal. Tapi karena temannya tidak makan, karena bagi dia itu misalnya haram atau tidak boleh, entah faktor suku atau agama, dihormatinya. Dan dia tidak ambil yang tidak boleh itu. Berkelas. Jadi nggak bilang udah urusan dia bodoh amat. Bukan begitu. Itulah benar. Dan teladan. Kerja bertanggung jawab. Dalam kejujuran nilai yang tinggi. Hebat. Itu aspek yang kedua. Jadi berkaryalah. Jangan berhenti. Bahkan ketika engkau mengalami celaka. Pikirkan apa yang bisa kau kerjakan dengan kondisi tubuh yang cacat. Banyak peluang yang bisa kita garap. Itu menjadi teladan. Lalu orang lihat dan belajar dari kehidupan kita. Dan aspek yang ketiga. Menjadi benar dan teladan dikatakan oleh Paulus apa? Dan kamu saudara-saudaraku jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah. Tapi itu kamu tidak jemu-jemu berbuat baik. Mungkin ada saja. Orang tidak menghargai perbuatan baikmu. Tidak mau mendengarkan kata-katamu, kalimatmu. Tidak mengapa. Jangan bergaul dengan dia. Supaya dia jadi malu. Ada hukuman loh itu. Itu hukuman sosial yang bisa dikerjakan. Tapi jangan musuhi dia. Supaya kalau dia pulang, tampunglah. Tapi ada nilai disiplin yang tinggi. Penting ya.
Nilai disiplin yang tinggi dalam hidup Kristiani, nah ini sering dilupakan. Menegur, selalu bilang janganlah nanti menghakimi. Salah, tegur. Tidak bergaul, jangan bilang nggak boleh begitu dong, kita orang kan Kristen. Anda yang tidak Kristen, baca itu baik-baik. Tapi bukan untuk mencorokkan dia, menghancurkan dia. No, disiplin tinggi mewarnai kekristenan. Supaya dia sadar dia salah, dia kembali puji Tuhan, tampung, terima. Jangan buat dia jadi musuhmu. Tapi kalau dia kembali seperti anak yang hilang, terimalah. Tapi disiplin ada. Nah jadi kalau kita menaruh 3 ini lalu menguncinya dengan jangan jemu-jemu berbuat baik tadi. Pertama kita mesti apa tadi saudaraku? Bagaimana hidup kita benar dan jadi teladan. Kedua apa? Bagaimana kita bekerja dan berkarya sebagai kesaksian. Ketiga apa? Bagaimana self-disiplin ditumbuh kembangkan dalam kehidupan. Dan tiap orang harus mempunyai self-disiplin dan disiplin tinggi diterapkan. Supaya ada rasa malu pada tiap-tiap orang yang tidak mau berkarya dan bekerja. Jangan cengeng, nyindir-nyindir melulu. Nah, kamu sudah disindir pun tidak tersindir. Nah, itu lebih lucu lagi. Masih bisa marah pula lagi. Aneh bin ajaib bukan? Mestinya nggak boleh begitu dong. Nah, baru. Kemudian bagaimana? Semua ini jangan jemu-jemu kita lakukan. Terus menerus berkarya, indah sekali kehidupan. Karena itu ya kita mesti ngukur diri loh saudara. Saya nggak bisa nyekokin saudara. Oh kau umat yang diberkati, kau bersama Tuhan semuanya mulus, semua akan beres. Nanti dulu, Alkitab tidak janji itu. Kalaupun Alkitab bicara itu dalam konteks quality bukan quantity kok. Janda miskin itu adalah orang yang sangat luar biasa dalam keteladanan hidupnya. Tetap aja miskin sampai matinya. Maria, ibu yang luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia melalui rahimnya. Tapi dia nggak dapat fasilitas apa-apa tuh. Pahami iman yang murni. Pahami kebenaran yang sejati. Bukan apa yang ingin didengar telinga ini. Bukan apa yang kita inginkan firman itu. Tapi yang kita butuhkan. Nah saya selalu belajar tidak berkhotbah untuk apa yang orang inginkan. Saya khotbah apa yang orang yang butuhkan. Sama seperti anak butuh sayur, dia tidak mau. Yang dia ingin permen. Kalau saya kasih permen terus, saya akan ngerusak anak itu. Saya kasih sayur, dia marah, dia nangis. Mungkin saya akan pegang sapu lidi. Kalau kamu tidak makan sapu lidi atau sayur. Sambil mungkin anak itu nangis-nangis, ngomel-ngomel, dia makan sayurnya. Tapi memang dia butuh itu. Baru lama-lama dia ngerti, dia butuh sayur itu. Nggak usah diomelin, nggak usah dipukul pun dia makan sendiri. Mengerti. Banyak ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak jadi tidak bijak. Anak dimain masih anak-anak ini. Lah, emang kamu didik dia kapan? Nanti, tunggu gede nanti. Terlambat. Belajar Alkitab. Ajarkan kepada anak-anakmu ulang berulang kali. Lagi jalan, lagi duduk, di mana saja, kapan saja. Akulah Tuhan. Dan tegakkan disiplin itu. Alkitab jelas kok. Kok kita belak-belok? Kan lucu. Kok kita bilang itu kan cuma anak-anak. Masih anak-anak, lalu abai. Disiplin. Supaya mereka kelak bertumbuh menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tapi bukan aniaya ya. Disiplin beda. Mendidik dengan kasih sayang. Bukan mendidik dengan rasa benci dan emosi yang tidak terkendali. Nah itu jahat. Dan lakukan itu dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Menjadi benar dan teladan. Tidak jemu-jemu. Untuk terus bekerja dan berkarya. Tidak jemu-jemu. Untuk terus menumbuhkan disiplin diri. Tidak jemu-jemu. Dan terus bertumbuh. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidakkah hidup itu indah, saudara-saudara? Ini harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Belajar dari Fanny Crosby, terenyuh bukan? Saya kalau dengar ini selalu dan ingat ini malu. Saya nggak buta, dia buta. Karya dia luar biasa, sudah mendunia. Saya entahlah. Tapi dalam hidup ini, kita kerjakan banyak hal. Mendunia apa enggak, nggak tahu. Karena memang bukan itu cita-citaku dan bukan bisnisku. Aku bukan artis yang punya target begitu. Targetku adalah hidup benar melakukan kehendak Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan membuat itu melebar kemana-mana, itu bisnis Tuhan, bukan bisnisku.
Itu saudara. Tapi jangan bilang Pak Bingman nggak punya gairah ya. Hati-hati loh. Saya sangat bergairah melakukan apa yang Tuhan mau. Jalan masih terseok-seok, gedebuk plak jatuh. Bangun lagi. Luka sana, luka sini, jalan lagi, gedebuk plak jatuh. Terus berkelahi. Supaya kalau kemarin 5 kali jatuh, cukuplah hari ini 4 kali, besok 3, 2, 1, dan akhirnya pada waktunya kiranya Tuhan tolong supaya jangan jatuh-jatuh. Wis, indah sekali. Karena Yesus bilang, adalah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna, itu tuntutannya. Karena itu menjadi benar dan teladan. Adalah karya bakti hidup kita sebagai orang percaya. Yang mesti terus-menerus kita lakukan di mana saja. Dengan tidak jemu-jemu. Berbuat baik menjadi baik dalam hidup ini. Menjadi benar. Menjadi teladan. Itu panggilan kita, saudara. Karena itu di mana saudara ada bekerja, entah saudara menjadi pengusaha pemiliknya, entah saudara pegawai, ya, entah saudara atasan bawahan, tidak jadi penting. Tapi penting menjadi benar dan teladan di dalam tiap karya yang kita kerjakan. Karena itu kita harus membangun terus semangat kita, gairah kita, menjalankan kehendak Tuhan supaya hidup kita menjadi berdaya guna, bernilai tinggi dalam hidup di dunia ini. Alangkah indahnya. Itu yang harus kita kerjakan. Tidakkah saudara rindu? Karena itu bekerjalah, jangan jadi pemalas. 1001 alasan dicari-cari, pembenaran Alkitab dicari-cari. Saya memang tidak kerja, tapi saya mau melayani Tuhan. Bagaimana bisa? Kalau kau tidak jadi saksi. Saya akan mau berkhotbah sana sini. Boleh saja. Kalau itu bukan pelarian yang mudah. Hanya mulai topu sana sini, minta sana sini, undang supaya omong sama diri, supaya pakai saya, pakai ini. Aduh, kita hamba Tuhan. Bukan begitu. Anak-anak Tuhan tidak begitu. Tidak mempromosikan dirinya. Biar Tuhan mengatur semua langkah kita. Hiduplah benar, kau terima upahmu. Hiduplah berkualitas. Tuhan akan memimpinmu mencapai tangga-tangga berikutnya dalam hidupmu. Indah. Karena itu yuk berkarya yuk, berbakti yuk, berdisiplin tinggi yuk. Itu orang Kristen. Saya paling sedih kalau kemudian ada seorang dari petinggi perusahaan misalnya datang lalu bilang, Pak Bingman bisa ketemu. Aduh Pak Bingman, bantu saya. Gimana ya pegawai-pegawai ini? Kristen persekutuan tapi kelakuannya pahit. Waduh, sedih juga ya. Ternyata tidak jadi karya. Berdoa terus, tapi heran kerjanya sering tertunda dan tidak beres. Awas, kalau itu kita. Semoga itu bukan Anda. Karena itu, kritislah terhadap diri, benar dan jadi teladan. Jangan pernah jemu untuk menjadi baik di kehidupan. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur terima kasih untuk firman hidup yang mengajar-ajar kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami tidak pernah jemu untuk hidup demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, usai sudah pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristiani, terus doakan, beritahu setiap sanak keluarga kita dimanapun, boleh bisa menikmati bersama. Supaya kita boleh bertumbuh dalam kebenaran yang semestinya, yang memang menjadi panggilan bagi kita semua. Sampai bertemu, Shalom.